Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya mau unboxing smartphone terbaru dari Realme, dan ini jadi seri perdananya sama juga jadi penutup dari Realme di tahun 2023. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, Realme C67. Yap, ini dia box dari Realme C67, yang dimana ini adalah seri perdananya Realme untuk C-Series. Soalnya sebelumnya tuh C-Series dia maksimal di 50-an, tapi sekarang sudah sampai di 60-an. Dan langsung ke 67. Jadi ini perdana banget ada Realme C60-an series. Untuk masalah harga, saya masih kurang tahu pasti, cuma yang pasti ada di kisaran 2,5 sampai 3 juta rupiah, tergantung sama kapasitas memorinya. Buat teman-teman gadget yang mau beli secara offline dan di Jogja, bisa langsung ke ini, OMP Group. Ya, saya suka beli di sini soalnya biasanya harganya bisa lebih terjangkau dan lumayan ya, ada 3 cabangnya. Jadi buat di Jogja kalau mau beli smartphone bisa langsung ke OMP Group ini. Sedangkan kalau mau belinya online, sudah saya sertakan linknya di deskripsi. Ya, langsung kita lihat untuk boxnya. Jadi ini masih ciri khas banget dari Realme C-Series. Tidak ada perbedaan. Di sini ada tulisannya Realme C67, kemudian ada NFC-nya juga, dan kualitas terdepan. Bagian bawahnya ada Realme. Bagian kanan tulisannya Realme, dan bagian kirinya Realme C67. Atas bawahnya ini polosan. Ya, bagian belakang ini dia untuk selling point dari Realme C67. Jadi yang pertama dan utama adalah kameranya yang sudah 108 megapiksel ultra clear kamera. Ya, jadi dia andalan utamanya di kameranya. Kemudian ngecasnya sudah fast charging di 33 watt dan untuk baterainya di 5000 mAh. Kemudian sudah dual stereo speaker, jadi untuk Realme C-Series jarang-jarang yang sudah dual speaker. Akhirnya di C67 sudah dual speaker. Untuk chipsetnya adalah Snapdragon 685 6 nanometer, kemudian layarnya 90 Hz dan masih IPS kalau nggak salah, dan sudah ada mini kapsul. Yang saya unboxing ini yang memorinya di 8 GB RAM dan internal 128 GB, dan warnanya adalah hitam batu. Ya, lucu ya, nama warnanya hitam batu. Kira-kira sehitam apakah untuk Realme C67 ini? Dan langsung aja kita unboxing dulu teman-teman. Biasanya kalau untuk Realme C-Series sekarang desainnya cukup menarik ya. Jadi semoga aja Realme C67 ini juga menarik. Soalnya untuk C55 kemudian C53 itu desainnya oke sih. Cukup menjual untuk desainnya. Dan langsung aja kita buka. Ini dia Realme C67. Ya, masih ini ya. Masih cukup sulit untuk dibuka, soalnya masih baru teman-teman. Dan langsung ada tulisannya Make It Real. Ini baru juga tulisannya, Make It Real. Dan kita langsung dapat ini yang pertama, dus yang pertama kira-kira isinya apa, dan cukup tebal teman-teman. Oke, kita dapat ini untuk pin ejector. Jadi masih ciri khas Realme ya, bentuknya seperti ini, oval. Kemudian kita mendapatkan yang pertama adalah petunjuk penggunaan. Ini dia petunjuk penggunaan. Kemudian yang kedua kartu garansi atau kartu jaminan. Dan terakhir kita dapat ini dia silicone case yang clear. Wow, jarang-jarang ya Realme kasih yang clear, soalnya biasanya dia ngasihnya tuh kalau silicone case yang smooth. Tapi ini kita dapat yang clear. Dan dia cukup mengotak untuk di sudut-sudutnya. Bagian kameranya juga sudah ada bump kameranya, jadi pelindung bump kamera. Cuma kalau saya lihat ini kok potongannya kayaknya masih agak kurang rapi ya untuk case-nya, terutama di bagian kameranya ini. Jadi mungkin masih harus di-upgrade lagi untuk kualitas silicone case-nya. Kemudian kita langsung disambut sama smartphone-nya. Ini dia Realme C67. Kira-kira bagaimana dengan smartphone-nya? Dan ini dia Realme C67 berwarna hitam batu. Wow, jadi desainnya ternyata cantik juga teman-teman. Ini saya kletek dulu untuk image-nya supaya kita bisa lihat desain keseluruhan dari smartphone ini. Oke, jadi ini dia desain dari Realme C67 yang dimana ini namanya hitam batu.
Kalau kita lihat di sini dia warna hitamnya agak kayak ke hijau gelap ya, dan ada efek pantulan cahaya yang berpusat di kameranya ini. Oke, cukup cantik. Jadi kalau kita perhatikan di bagian backcase-nya ini ada aksen garis-garis diagonal seperti ini teman-teman. Ya, jadi nggak polosan ya. Kemudian untuk bagian kameranya ini BAM-nya juga finishingnya cukup berbeda desainnya. Jadi ini glossy, sedangkan untuk belakangnya ini doff. Jadinya ada dua sensasi, ada glossy dan doff. Dan dia mengkilap banget. Yang dimana tuh kamera dia ada dua buah kamera tapi menyatu jadi satu di satu kaca. Jadi kerasa cukup premium ya saya rasa. Dan untuk di bagian kacanya ini pinggir-pinggirannya ada aksen-aksen emasnya. Jadi ada list emasnya. Kalau dilihat sih cukup premium ya teman-teman, dengan kameranya 108 megapiksel, ada tulisannya. Ya, untuk desain lagi-lagi Realme C series oke sih, terutama untuk di kelasnya. Ini bagus juga. Dan dia cukup ngotak dengan finishingnya yang rapi dan untuk quality-nya sudah cukup solid. Kemudian kita lihat detailnya bagian depan ini sudah ada anti goresnya, jadi aman, sudah terpasang anti gores. Kemudian bagian bawahnya ini ada jack audio, ada mikrofon Type-C, dan speaker. Di bagian kanan ini ada tombol on-off yang juga berfungsi sebagai fingerprint. Kemudian atasnya volume up and down yang kalau dipencet sudah clicky. Ya, ini nyaman, mantap. Kemudian bagian atasnya ini ada lubang speaker. Jadi sudah dual speaker ya teman-teman. Ini bukan mikrofon tapi speaker. Sedangkan bagian kiri ini ada tempat untuk SIM tray-nya yang langsung kita cek. Untuk SIM tray-nya kira-kira hybrid atau triple slot. Dan untuk SIM tray-nya adalah oke, sudah triple slot, jadi aman, bisa dual SIM plus micro SD. Kita lanjut. Dan kita mendapatkan yang pertama adalah kepala charger, apakah dia sudah maksimal untuk kecepatannya. Jadi kepala chargernya dia outputnya maksimal sudah di 33 watt. Ya, mantap. Jadi sudah dapat yang maksimal. Sekarang mungkin kurang jelas. Ini dia 33 watt. Jadi tidak ada PR lagi ya, nggak kayak brand sebelah yang ngasih fast charging tapi chargernya cuma 10 watt saja. Itu agak bikin kesel ya. Selanjutnya kita mendapatkan ini dia. Kita dapat Type-C yang berwarna putih, ciri khas dari Realme. Oke, dan kita tidak dapat apa-apa lagi. Oke, langsung aja kira-kira bagaimana pandangan awal dari Realme C67. Ini dia tampilan awal dari Realme C67, yang dimana yang pertama sektor layar langsung kerasa upgrade-nya kalau dibandingin Realme C55. Jadi sekarang untuk bingkainya sudah sangat tipis, terutama untuk bagian sisi kanan kirinya. Ini tipis banget ya teman-teman. Dan untuk bagian dagu sama atasnya sedikit lebih tebal daripada kanan kiri, cuma kalau untuk di kelasnya dia juga masih tergolong tipis. Ya, overall keren untuk layar dari Realme C67 ini, jadi feel-nya sudah premium. Walaupun yang cukup disayangkan untuk panelnya dia masih IPS LCD, jadi belum AMOLED, cuma untuk warnanya untungnya sudah pop-up dan fresh ya, jadi dipandang cukup nyaman. Ciri khas Realme ya, untuk warna di layarnya sudah bagus. Jadi saya rasa walaupun belum AMOLED, dengan bingkai setipis ini masih mantap. Kemudian untuk refresh rate di 90 Hz, jadi gerakannya sudah smooth. Oke, sektor layar ini positif. Kemudian kita lihat untuk softwarenya, kira-kira apakah sudah yang terbaru atau belum. Kita ke software dan sudah menggunakan Android 14 dengan Realme UI tanpa keterangan. Ya, jadi Android-nya sudah yang terbaru. Mantap. Selanjutnya di sektor memori, jadi RAM-nya free masih di 4,8 GB, hanya terpakai sekitar 36%. Jadi Realme UI-nya ini sangat ringan ya teman-teman, dari totalnya dia di 8 GB. Jadi free-nya masih gede banget, ini sangat ringan. Kemudian internalnya free-nya masih di 97,91 GB, sehingga masalah memori sudah aman di Realme C67. Kemudian layarnya sudah support SDR10 dan SLG, jadi sudah ada fiturnya dan maksimal di 90 Hz. Kemudian untuk chipsetnya adalah Snapdragon 685, ya untuk di kelasnya 2 jutaan saya rasa ini ya masih oke lah daripada pakainya Helio G80 series. Jadi ini masih kerasa upgrade-nya kalau dibandingin C55. Tapi kalau di kelas harganya 2 jutaan, sekarang ada yang pakai Helio G99, itu pastinya lebih powerful ya daripada Snapdragon 685.
Cuma saya rasa chipsetnya ini nggak jadi deal breaker ya untuk Realme C67. Kemudian untuk memorinya ini masih eMMC, ya cukup disayangkan. Jadi ternyata belum UFS ya teman-teman. Yang dimana ini di harganya saya rasa agak kurang, masih eMMC soalnya rata-rata sudah pada UFS. Jadi untuk kecepatannya pastinya kalah cepat ya dibandingin smartphone lainnya yang sudah UFS. Selanjutnya kita cek untuk bagian sensornya. Ya, bagian sensornya kira-kira lengkap atau tidak. Jadi sensornya sudah lengkap, ada magnetik untuk map sudah aman, dan sudah ada gyroscope-nya juga. Nggak lupa juga tersedia NFC teman-teman. Nah ini dia, sudah ada NFC-nya. Sekarang kita cek untuk gyroscope-nya apakah hardware atau software. Dan ini dia untuk gyroscope-nya. Ya, untuk gyroscope-nya sudah hardware, jadi sudah upgrade dari Realme C series sebelumnya. Ya mantap ya, jadi gyroscope-nya sekarang sudah hardware untuk gaming lebih mumpuni. Oke, responsif dan cepat. Kemudian kita lanjut lagi ke sektor kamera yang jadi andalannya dari Realme C67 ini. Kemudian ini dia tampilan kameranya. Jadi di sini kita bisa zoom sampai 3 kali tanpa mengurangi kualitasnya. Jadi masih bagus ya untuk kualitasnya. Tapi kalau kita zoom sampai 5 kali ini jadi lebih kerasa untuk pixelnya, jadi lebih pecah-pecah. Cuma di andalannya bisa di zoom sampai 3 kali dengan kualitas yang masih bagus. Kemudian kita lihat di sini ada mode portrait, ada high resolution, ini yang 108 megapikselnya. Dan di more ada movie, ini baru ada text scanner, panorama, timelapse, mode pro, slow mo, dan tilt shift. Kita coba dulu untuk movie-nya, kira-kira bagaimana. Oke, sebentar. Movie. Apakah kita bisa mode pro di sini untuk movie? Wow. Ya. Jadi ternyata ada mode pro untuk kamera videonya. Wow, ini mantap ya teman-teman. Jadi buat yang suka bikin konten, kita bisa atur untuk fokusnya, kemudian untuk shutter speednya. Ini bisa dilihat di sini. Ini jarang-jarang ada smartphone harga 2 jutaan bisa mode pro di videonya. Ini buat para konten kreator pastinya bakal seneng ya. Soalnya ternyata videonya bisa mode pro. Jadi kita bisa atur fokusnya, nah terutama fokusnya ini yang bisa kita atur. Mantap, jadi bisa kita atur untuk white balance, kemudian fokus, EV, shutter speed, ISO. Ya, jadi settingannya sama persis kayak di mode pro pada umumnya. Kemudian kita lihat lagi ada histogramnya juga untuk melihat untuk pencahayaannya. Kemudian ada gear. Ya, jadi mantap ada mode pro di videonya. Kita lihat lagi fitur lainnya. Ini ada mode pro untuk kameranya, dia sama ya kayak di videonya untuk pengaturannya. Dan di sini bisa kita buat untuk mode RAW. Oke, jadi untuk kamera saya cukup senang soalnya ada mode pro di video, kemudian ada slow mo, tilt shift, ya lainnya cukup standar ya. Kemudian kita lanjut lagi lihat untuk videonya. Jadi untuk videonya dia resolusi maksimal di ya 1080p 30 fps. Cukup disayangkan tidak ada 60 fps. Tapi setidaknya sudah ada stabilisasi jadi bisa mengobati rasa kecewa kita. Ada Ultra Steady. Ya kalau saya lihat untuk kualitasnya sepertinya bakal bagus sih ini untuk warnanya sih terutama yang masih pop up. Tapi nggak ada 60 fps cukup disayangkan. Kemudian kita lihat untuk kamera depannya. Ya, kamera depannya dia maksimal sama kayak kamera belakangnya di 1080p 30 fps. Apakah ada mode malam untuk kamera depan? Ya, kamera depan juga bisa pakai mode malam, jadi mantap. Dan untuk fitur kamera depan, ya untuk movie ininya ya, untuk mode pro di video cuma bisa kamera belakang saja. Sepertinya bakal menarik nanti kalau kita bahas lebih lengkap untuk sisi kamera dari Realme C67. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang saya mau cek untuk speaker dari smartphone ini. Kira-kira apakah dual speakernya kualitasnya bagus atau tidak.
Ya, jadi untuk speaker Realme C67 ada dua speaker, yang dimana speaker pertama di bagian bawah ini dan yang kedua di bagian atas ini. Untuk kualitasnya saya rasa ini sudah bagus, tapi nggak bagus banget. Soalnya untuk bassnya masih agak kurang terasa ya, jadi masih sedikit kurang bassnya. Tapi untuk suaranya dia sudah jernih, jadi enak untuk didengar dan cukup bulat juga. Cuma ini nggak sampai bagus banget, tapi saya rasa masih masuk di standar kebagus, terutama untuk dual speaker. Oke, jadi saya rasa Realme C67 sekarang lebih worth it daripada seri sebelumnya seperti C55, C53, bahkan C51 saat awal launching. Soalnya sebelumnya dia biasanya harganya cukup tinggi, tapi spek dan fiturnya kurang mumpuni. Tapi sekarang Realme C67 dia sudah oke di harga 2 jutaan, dapat layar yang feel-nya premium. Kemudian untuk kameranya sepertinya ini bakal OP sih, jadi bagus sepertinya untuk di kameranya. Dan untuk desainnya juga saya suka. Chipsetnya ya agak ngebadut dikit sih, tapi sudah oke ya saya rasa untuk di harganya. Nanti bisa kita tes saat gaming test saja. Paling yang agak saya sayangkan yaitu untuk memorinya masih di eMMC, belum UFS, dan itu disayangkan banget. Sedangkan sekarang lagi agak concern ya para netizen untuk jenis memori, soalnya lagi gencar-gencarnya orang-orang pada suka memori yang UFS, sedangkan di Realme sekarang masih di eMMC. Tapi setidaknya dengan fitur lainnya ini sudah oke sih. Nggak ngebadut kalau dibandingin sama saudara-saudaranya sebelumnya. Baik, cukup sekian gadget unboxing dari Realme C67. Apa saran bebas tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel Legal Gadget supaya bisa semangat lihat konten. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.